Jadi buat pelajaran juga buat kalian ya, sambil dicek-cek aja untuk pada bagian pompanya teman-teman ya, takutnya terjadi penurunan kinerja ya, jadi nggak maksimal teman-teman ya. Untungnya juga kemarin sempat ketahuan, kalau nggak ketahuan ya mungkin ikannya ini nggak bakal selamat teman-teman sampai sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar teman-teman. Oke, untuk video kali ini aku akan update lagi untuk perkembangan dari akuarium ikan Nemo kita ya, dimana untuk akuarium atau tank ini itu sudah menginjak usia di 4 bulan pas teman-teman. Jadi awal setup itu kemarin sekitar 29 Maret ya. Nah, jadi sekarang sudah 29 Juli ya, itu sudah 4 bulan pas ya. Dan buat kalian juga mungkin yang penasaran pengen tahu proses pembuatan tank ini ya, waktu awal di setup itu seperti apa, kalian tonton aja video aku yang ini teman-teman ya. Nah, di situ aku sudah jelasin semua tuh ya untuk proses pembuatannya dan peralatan apa aja yang perlu disiapkan untuk membuat tank yang minimalis dan kecil seperti ini teman-teman ya. Tentunya juga udah pasti dengan harga yang bisa dibilang murah ya kalau untuk sejenis akuarium air laut ya. Nah, untuk perkembangan dari akuarium Nemo ini sendiri, ini sebenarnya sudah masuk 4 bulan ini. Kemarin itu hampir crash ya, bisa dibilang itu untuk biotanya itu hampir mati teman-teman ya, terutama untuk ikannya ya. Karena ada beberapa permasalahan ya yang terjadi di tank ini ya, terutama di sebulan terakhir ini teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ada 2 permasalahan yang utama ya yang terjadi di tank ini. Cuman untungnya itu sudah aku solve ya untuk permasalahan yang pertama ya. Seperti apa permasalahannya itu sendiri, ini aku kasih tahu aja langsung ke kalian teman-teman ya. Oke, ini untuk permasalahan yang pertama aku kasih tahu ke kalian ya. Kalau mungkin buat kalian yang bisa dibilang mengikuti video ini dari awal ini tank ini setup, ya kalian sudah pasti tahu sendiri ya, untuk anemon yang ada di sini itu mengalami perubahan warna ya, yang bisa kita bilang itu bleaching teman-teman ya. Nah, buat kalian mungkin yang sudah tahu ya, kalian sudah pasti tahu kalau awal anemon ini itu berwarna hijau ya. Nah, sekarang dia sudah kehilangan warna, bisa dibilang bleaching ya, jadi warnanya itu jadi putih seperti ini teman-teman ya. Tapi ini nggak mati teman-teman ya, ini cuman kehilangan warna ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk makan dia masih makan juga ya. Untuk udang itu masih aku kasih 5 hari sekali ya. Nah, untuk permasalahan bleaching ini sendiri, penyebabnya itu di sini kemarin itu sebulan terakhir ini teman-teman ya. Ini kan ya tank ini kalian sudah tahu sendiri ya, kalau untuk tank ini itu nggak pakai kipas teman-teman ya. Nah, dimana sedangkan untuk anemon itu sendiri dia sukanya itu di air yang dingin teman-teman. Dan kebetulan juga ini kan sudah masuk musim kemarau ya, sudah jarang hujan. Jadi kalau suhu di sini pas lagi panas-panasnya ya di siang hari, untuk di tank ini sendiri itu bisa sampai 31 derajat teman-teman ya. Sedangkan kalau nggak kemarau kemarin itu paling tinggi ya 29,5 lah ya, masih di bawah 30 ya. Karena sekarang juga sudah mau musim kemarau ya, jadi sudah jarang hujan dan cuaca lagi panas-panasnya itu bisa sampai 31 teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan si anemon ini bleaching ya. Karena untuk setup awal ya kalian bisa tonton sendiri video sebelumnya ya, yang waktu perakitannya ini nggak pakai kipas teman-teman. Nah, untuk nextnya mungkin ya bakalan aku taruhin kipas juga ya, karena juga sebelumnya untuk setupnya ini sendiri itu lebih fokus ke ikan Nemonya ya, nge-pairing atau ngejodohin ikan Nemonya. Makanya untuk anemonnya ini sendiri tidak terlalu aku perhatiin teman-teman. Jadi yaudah, untuk nextnya bakalan aku tambahin kipas lah 1 lah ya. Dan juga di sini untuk permasalahan yang kedua yaitu yang terjadi pada tank ini teman-teman ya. Jadi kemarin itu tank ini nih untuk ikannya itu hampir mati semua teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk di batu itu kalian bisa lihat sendiri tuh banyak lumut ya. Nah, kemarin itu lebih banyak teman-teman lumutnya. Tuh kalian lihat ya sendiri ya, itu kemarin lumutnya lebih banyak, bahkan untuk di bagian itu juga ya, apa itu background belakang itu kemarin penuh ya, lebih bisa dibilang lebih banyak dari ini ya. Dan untuk airnya itu kemarin berwarna kuning teman-teman. Jadi aku agak penasaran ya, karena biasanya kan nggak pernah untuk airnya itu nggak pernah berwarna kuning ya, jadi selalu jernih ya. Jadi aku coba cari permasalahannya teman-teman ya.
Dan setelah aku cek-cek, ternyata permasalahannya itu ada pada ini teman-teman ya. Ada pada bagian pompanya ya. Bentar ya, aku ambil dulu untuk bagian pompanya. Ini kemarin sudah aku ganti teman-teman ya, jadi aku beliin baru bisa dibilang ya. Nah, ini untuk permasalahannya itu terjadi pada bagian pompanya teman-teman ya. Nah, itu waktu ketahuannya itu kemarin kan aku bingung juga ya kenapa airnya itu nggak jernih-jernih ya, dan suka berwarna kuning ya, susah banget mau jernih. Setelah aku perhatikan ternyata permasalahannya itu ada pada bagian pompanya teman-teman. Jadi pompa yang ini yang lama ini sudah bisa dibilang mengalami penurunan kinerja ya, atau rusak ya. Jadi ketahuannya itu kan ini kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau ini kan keluarannya air ini kan kencang ya dari pompa ya. Bahkan juga kalau kalian ngelihat ke bawah itu nggak kelihatan sama sekali ya dasarnya. Nah, kemarin ketahuannya itu waktu pakai pompa yang itu kita ngelihat dari atas gini sampai ke bawah itu jernih banget teman-teman, benar-benar kelihatan karena benar-benar untuk alirannya itu pelan sekali gitu loh. Kalau yang ini kan dia menimbulkan gelombang ya, karena itu kan kencang ya. Kalau yang kemarin itu benar-benar nggak kencang sama sekali teman-teman. Dan otomatis juga untuk sirkulasinya yang terjadi pada di tank ini ya, otomatis melambat teman-teman ya. Jadi itu yang menyebabkan si lumut ini yang di bawah ini cepat tumbuh, serta juga untuk ikannya itu kayak kekurangan oksigen teman-teman. Padahal kemarin juga aku sudah ngevonis ya nggak bakal bertahan sih ini untuk ikannya. Jadi ya udah, karena kemarin itu aku juga teman-teman ya, takutnya ini mati, akhirnya aku coba carikan pompa yang baru teman-teman ya di daerah Samarinda sini ya. Cuman kalau untuk di daerah Samarinda sini ya, itu nggak ada yang jual pompa yang seperti ini teman-teman ya. Karena ini kalian bisa lihat sendiri untuk chamber belakangnya itu kan kecil ya. Karena memang aku setup itu untuk pompa yang ukuran seperti ini teman-teman. Cuman di daerah Samarinda sini nggak ada. Nah, mau nggak mau aku kemarin itu beli online. Nah, sedangkan untuk beli online sendiri ini paling cepat butuh waktu 3 hari teman-teman ya. Jadi ya mudah, karena kemarin itu juga nyari di sini nggak ada, dan mau pakai pompa yang lain ya seperti yang ada yang di tank sana itu nggak bakal muat. Jadi ya udah teman-teman ya, ibaratnya 50-50 ya. Kalau memang ikannya sama anemonnya itu tahan, ya udah nanti sempat diganti lah kayak gitu ya. Akhirnya aku beli kemarin ya, jadi nunggu 3 hari baru ini datang ya. Dan selama 3 hari itu ya, untuk perkembangan dari ikannya itu semakin parah teman-teman ya. Karena sudah satu, untuk dari ikannya itu kekurangan oksigen ya, karena untuk sirkulasi di bagian bawahnya ini kan nggak bersirkulasi ya airnya ya. Jadi untuk oksigennya itu otomatis pasti pasokannya itu berkurang teman-teman ya. Karena untuk air yang keluar itu kan sedikit nih keluar dari sini, jadi hitungannya cuman berputar di atas sini aja teman-teman. Jadi habis keluar berputar ke atas masuk gitu. Jadi untuk bagian bawahnya itu nggak sempat bersirkulasi gitu loh. Sedangkan ini kan kalau untuk ini kan kencang nih untuk alirannya, jadi dia bisa sampai ke bawah teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri aja tuh ya kan, kalian lihat itu ada kotoran-kotoran yang berputar, itu membuktikan kalau untuk yang ombak yang dari sini itu sampai ke bawah semua teman-teman. Jadi untuk oksigen udah pasti tidak bakal kekurangan ya kalau untuk si ikannya. Dan juga kemarin di sini sempat ada jamur ya, itu jamur itu juga kemarin sampai nggak mau mekar sama sekali teman-teman ya. Akhirnya untuk jamurnya itu aku pindah ke tank sana dulu ya sementara ya, karena takutnya itu mati teman-teman ya. Padahal sedangkan untuk jamur sendiri itu bisa dibilang koral paling muda ya. Jadi kalau koral paling muda aja nggak bertahan ya, kemungkinan untuk ikannya nggak bakal bertahan teman-teman. Jadi udah kemarin itu begitu pompa itu datang ya, aku langsung ganti ya aquater tank sekitar 40%, pembelian bakteri juga. Kemudian kalau untuk lumut yang sudah menempel di bagian batu sama bagian background belakang itu sudah langsung aku gosokin teman-teman. Dan alhamdulillahnya ya ini sekarang ya, jadi kemarin aku ganti itu kemarin pagi ya, jadi sudah masuk. Ini mau maghrib sudah hampir 2 hari ya. Itu sudah kembali normal teman-teman ya, sudah mulai kembali normal. Kalau untuk si anemonnya mungkin nggak ada pengaruh signifikan ya, karena mulai kemarin kayak gini-gini aja ya. Cuman kalau untuk dari si ikan nemonya, alhamdulillah sekarang dia sudah mau makan teman-teman ya, yang sedikit ya aja. Cuman yang mau makan itu masih yang ukurannya kecil ya. Jadi kalau yang gede ini masih belum mau makan, cuman mudahan nextnya besok-besok ya bakalan mau makan ya. Karena untuk dari perkembangan yang ini sendiri dia sudah mulai membaik ya ketimbang kemarin.
Jadi kemarin itu mulutnya terbuka terus kayak memang ya kekurangan oksigen ya. Jadi kalau sekarang udah mulai membaik, dan juga ini kalian bisa lihat sendiri ya, kalau untuk kejernihan airnya itu sudah mulai jernih seperti awal lagi teman-teman ya, karena untuk sirkulasinya sekarang sudah membaik ya. Jadi ya semoga aja untuk kedepannya ini semakin bertahan teman-teman ya, nggak ada permasalahan lagi ya. Jadi buat pelajaran juga buat kalian ya, sambil dicek-cek aja untuk pada bagian pompanya teman-teman ya, takutnya terjadi penurunan kinerja ya, jadi nggak maksimal teman-teman ya. Untungnya juga kemarin sempat ketahuan, kalau nggak ketahuan ya mungkin ikannya ini nggak bakal selamat teman-teman sampai sekarang. Yang untuk Zua itu juga 2 biji itu sampai nggak mau mekar juga ya. Nah kalau untuk yang itu apa, jamurnya itu ya sebelah sana tuh nanti kita pindah lagi ya, kalau sudah agak baikan ya, mungkin besok atau besok lusa lah bakalan aku pindah lagi ke tank ini teman-teman ya. Nah untuk Nemonya yang besar ini memang agak belum sehat masih ya, cuman masih bisa dibilang itu lebih baik ketimbang kemarin teman-teman. Jadi alhamdulillah juga ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri untuk bekas lumutnya itu kemarin lebih banyak dari ini teman-teman, cuman sudah aku gosok ya kemarin pas water change 40% sekalian ya. Untuk kapasnya juga aku lebih tebalin lagi ya, biar kotorannya itu lebih mudah lah. Sirkulasinya juga udah mulai membaik teman-teman ya. Ya semoga ini untuk kedepannya selamat ya, masih tetap selamat ya, terutama untuk bagian ikannya teman-teman, dan juga untuk nanti pemberian kipas ya, tambahan kipas untuk nextnya ya, supaya agak lebih dingin sedikit lah, lebih ya turun 1 derajat mungkin ya. Alhamdulillah kemungkinan lebih baik ya ketimbang di suhu 31 kalau pas lagi panas-panasnya teman-teman. Oke, kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Nah, jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian juga mungkin yang ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah teman-teman ya, nanti akan aku usahakan untuk jawab satu-satu teman-teman. Oke, itu aja. Untuk lebih dan kurangnya aku ucapin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye-bye.